Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pagi hari ini kita bertemu kembali di jadwal matematika yang sangat menyenangkan. Sebelumnya terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik, kita terlebih dahulu saya absen. Ahmad Abu Qasim. Ahmad Mubarakatul Muntaha. Ayo yang keras. Ali Bianto. Ananda Quratulain. Ayufi. Bagas. Cinta Aurena. Dira Ilma. Ervina. Eva Nur. Fatimatun Nuruzara. Ibrahim Hafi. Iva Qodiyah. Miftahun Nurul Hidayah. Muhammad Mahbub Al-Halim. Muhammad Fahri Abdul Aziz. Ya, terima kasih hadir semuanya. Kita bisa lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari modul 1 yaitu relasi dan fungsi. Ya, dimana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi fungsi. Harapannya peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dan karakteristik suatu fungsi, yaitu ada domain, kodomain, dan ring dari berbagai representasi. Nanti bisa disajikan bentuknya ada diagram panah, diagram pasangan berurutan, grafik, dan rumus. Dan tujuan pembelajaran yang kedua ada menentukan domain dan ring. Peserta didik mampu menentukan domain dan ring dari suatu fungsi yang diberikan, gitu ya. Baik, sebelumnya sebelum masuk ke materi, ini ada kisah atau peristiwa yang sering kalian jumpai terkait dengan materi hari ini. Nah, misalnya di saat kalian hampir semuanya punya HP ya, itu di saat kalian membeli pulsa, misalnya membeli pulsa, beli pulsa 10.000, ya, itu seorang penjual pasti juga mendapatkan dengan daftar yang sudah ditentukan, misalnya mendapatkan berapa paket internet, berapa GB misalnya. Apakah dari pembelian itu mungkin enggak kalau beli 10.000 penjual itu akan memberi paket yang lebih dari pulsa pembelian itu? Gimana? Saya Pak. Ya? Ya, soalnya kalau pulsa 10.000 ya pasti hasilnya kuota tertentu, nggak bisa beda-beda. Nggak mungkin satu nominal pulsa punya dua hasil berbeda. Ya, betul sekali. Ya, setiap pembelian 10.000 ya pasti itu akan mendapatkan pulsa ya sesuai yang didaftar itu. Ya, ada lagi? Ya. Ya, bagus sekali. Ya, ini
adalah sedikit contoh peristiwa nanti yang akan kita pelajari, yaitu tentang fungsi. Ya, ini ya. Saya tambahkan lagi misalkan peristiwa yang lain, misal semua siswa ini punya nomor induk statistik siswa, nomor NISN. Ya, pernah dengar ya? NISN. NISN itu tidak setiap siswa punya NISN nomor unik sendiri-sendiri. Ya, punya satu orang dengan yang lain sebenarnya juga berbeda. Ya, pernah kalian mencocokkan dengan teman kalian, ya itu pasti juga berbeda. Mungkin ada pendapat dari kalian sudah pernah ngecek NISN-nya? Ya. Bisa, soalnya NISN itu khusus buat satu orang. Ada lagi? Ya. Kalau satu NISN dipakai untuk 2 orang, biar kacau. Oh, ya, bagus sekali. Ya, itu. Ya, ini juga contoh sederhana dari nanti yang kita akan pelajari, yaitu tentang fungsi. Ya. NISN itu nomor induk siswa nasional, sebanyak ya di Indonesia semuanya punya, pelajar itu punya NISN, itu nomor unik, ya tidak mungkin satu dengan yang lain itu punya nomor NISN yang sama, ya itu ya. Berarti ini nanti contoh sederhana dari fungsi. Ya. Baik, kita lanjutkan, kita masuk ke materi, ya ini ya, yaitu relasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti tadi sudah contoh sedikit. Ya, untuk kita lebih fokus ke persiapan pembelajaran ini, kita terlebih dahulu kita ice breaking, ya biar lebih kita santai tapi tetap serius, tetap fokus. Baik, silakan berdiri semuanya. Silahkan berdiri. Santai ya. Begini, nanti jika saya tepuk matematika, nanti tepuknya yes, gitu ya. Terus kalau saya bilang matematika keren, lagi sama. Nah, tangannya di kesamping biar ini meregangkan tubuh kita. Kayak gitu ya. Kita coba. Tepuk matematika. Yes. Ya, bagus sekali. Sekali lagi, tambah lagi. Matematika keren. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Nah. Baik, duduk kembali. Gimana? Sudah sedikit lega? Ya, ini ya. Baik, ini masuk ke materi, yaitu relasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai hubungan antara dua hal, yaitu hubungan ini dapat dalam matematika disebut relasi, dan relasi ini ada bentuk khusus yang disebut fungsi. Contohnya ini ada harga total, jumlah apel yang dibeli dengan harga total. Misal saja kita membeli harga 3 buah apel, harga per apelnya 5.000. Kira-kira kita akan membayarnya berapa? Berapa? 15.000, ya betul sekali. Ya itu. Artinya setiap kita melakukan dari pembelian itu pasti akan keluar total harga yang harus dibayarkan. Ya ini adalah bentuk sebuah fungsi. Ya berarti ada inputnya, nanti juga ada outputnya. Inputnya beli dengan jumlah yang ditambah,
otomatis outputnya juga membayarnya akan ditambah juga. Baik, untuk yang lain juga sering dijumpai pada nomor kursi dengan nama penonton. Ya, ini biasanya dilakukan kalian kalau berjalan-jalan di bioskop itu setiap membeli tiket itu ada nomor urut antrian. Ya itu ya. Berarti tidak boleh nomornya misalnya 10 kamu menempati ke nomor 15 atau yang lain misalnya di tiket kereta api. Ya, kereta api itu ada nomor-nomornya yaitu ya nomornya kedapatan nomor 34 misalnya. Ya kamu gak boleh langsung di nomor yang lain. Bahkan selisih 1 angka pun tidak boleh. Misalnya di nomor 35, kamu harus menempati posisi yang tepat. Yaitu artinya ini adalah sebuah fungsi. Ya. Terus yang lain juga ada nilai ujian, itu juga sama. Jika hasilnya ujiannya benarnya banyak, ya otomatis nilainya akan tinggi. Nah, lanjut. Pengertian fungsi berarti secara umumnya adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Nah, ini domain itu bisa disebut dengan himpunan asal atau inputnya tadi. Kodomain ada himpunan kawan atau semua kemungkinan output. Sedangkan ring hasil yang benar-benar muncul dari pemetaan. Ya, berarti ada 3 kata yang harus kalian pahami. Atau nanti bisa digambarkan bentuknya himpunan A, ya, seperti ini. Himpunan A, ada himpunan B. Nah, ini nanti bisa dipasangkan. Ya. Baik, untuk selanjutnya. Selanjutnya representasi fungsi. Fungsi dapat dituliskan dalam beberapa bentuk. Ya. Yang pertama ada diagram panah. Ya. Diagram panah itu nanti bentuknya seperti ini. Ya, diagram ini, manah-manah. Ya. Panah. Terus berikutnya ada pasangan berurutan. Berurutan itu berarti ada bilangan kartesius, ada X, Y. Ya. X, Y seperti ini. Ya, nanti bentuknya seperti ini. Nah. Terus berikutnya ada grafik. Grafik berarti bentuknya seperti ini. Ya. Di sini ada sumbu X. Sumbu X itu disebut domain atau daerah asal. Ya, domain. Sedangkan di sini ada sumbu Y, ini kodomain atau daerah kawan. Nah, kodomain. Nah, ini ya, berarti penyajian bentuk fungsi itu ada ini, diagram panah, pasangan berurutan, dan bentuk grafik. Baik, selanjutnya. Diagram panah, misal ini dapat dilihat contoh. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh saja. Contoh misalnya diketahui himpunan. Himpunan A, B, C, saya tulis di sini. Misalnya saya tulis sudah kecil aja. A, B, C. Nah, itu. Terus himpunan B itu 1, 2, 3. Ya. Himpunan A atau disebut dengan daerah asal atau disebut domain, daerah kawan disebut kodomain, terus hubungan yang didefinisikan misalnya A ke 1, ya kita panah saja, tidak sulit-sulit, ya seperti ini. Misalnya lagi B ke 2, berarti seperti ini, dan C ke 3. Nah, ini ya, apa hubungan ini merupakan fungsi? Nah, jawabannya yaitu ya, karena setiap anggota domain ABC hanya berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain. Artinya begini, himpunan A ini hanya mempunyai satu pasangan.
Ya. Yang membedakan dengan relasi, kalau relasi itu bisa bercabang, ya bercabang. Himpunan domain itu bisa bercabang. Kedua, ketiga, relasi itu kan sebanyak-banyaknya, ya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau fungsi itu harus tepat satu, ya ingat harus tepat satu. Kalau dua, ya berarti itu bukan fungsi. Fungsi itu harus punya satu saja, ya tepat satu. Sedangkan nanti di himpunan kodomainnya misalnya seperti ini, misalnya saya ubah seperti ini. Nah ini juga fungsi, ya fungsi, ya fungsi. Yang penting yang dilihat adalah domainnya. Domainnya punya tepat satu anggota kodomain. Nah, kemudian ini siji. Yang tidak boleh di domainnya bercabang. Kalau pilihannya sama di kodomainnya tidak apa-apa. Misal di lingkungan nanti dengan lulusan SMK yang jumlahnya banyak, nanti jumlah pekerjaan yang sedikit, ya semuanya akan bersaing menuju di kodomain ini. Ya, bersaingnya seperti itu. Ya, kalau relasi boleh bercabang. Ya, relasi sebanyak-banyaknya. Kalian punya hubungan dengan kerjasama yang lain, ini belum tambah lagi kerjasama yang lain, ya itu semakin banyak relasi ya semakin bagus. Ya, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya. Lanjutnya untuk rumus fungsi. Rumus fungsi diketahui misalnya contoh fx sama dengan 2x tambah 1 dengan domain daerah asalnya 0, 1, 2, 3, tentukan ringnya. Ya, langsung dimasukkan saja x-nya berarti dimasukkan nilai dari domain. Ya, 1 f 0 sama dengan 1. Nah, satunya didapat dari 2x ditambah 1. 2 kali 0, 2 kali 0 ditambah 1. F1 sama dengan 3, ya didapat dari 2 kali 1 ditambah 1 dan seterusnya, gitu ya. Berikutnya contoh yang kontekstual. Sebuah ojek online menetapkan tarif 10.000 untuk 1 km pertama, lalu 5.000 per kilometer berikutnya. Jika jarak tempuh 1, 2, 3 km, tentukan domain, kodomain, dan ringnya. Nah, ini dapat dilihat, berarti domainnya daerah asalnya 1, 2, 3, artinya dalam ukuran jarak, jarak dalam kilometer. Kodomainnya yang pertama tarifnya 10.000, untuk tarif berikutnya itu 15.000, 20.000, ya, sehingga tarif yang mungkin, ya mungkin, sehingga ini kalau dibuat apa itu bentuk diagram panah atau nanti bisa dipasangkan berurutan, yaitu misalnya 1, 2, 3 ini dalam kilometer, nah itu akan ada di kodomainnya ada 10.000, nah, terus 15.000, berapa lagi itu? 20.000 ya, seperti ini. Nah, ini berarti domain 1. Nah, ini 2 berarti 15.000, 3 ini 20.000. Nah, seperti ini. Sehingga akan ketemu ringnya. Ringnya berarti atau daerah hasil. Daerah hasilnya ya berarti yang ada di sini 1 berarti 10.000, berarti 10.000, 15.000 dan 20.000. Nah, itu ya. Kalian bisa mengerti. Nanti untuk selanjutnya kita akan aktivitas diskusi ya. Bagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan. Baik, itu ya. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi. Ini saya bentuk 4 kelompok terdiri dari 5 siswa. Ya, ini sudah saya siapkan LKPD
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, gitu ya. Baik, salah satu silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Silakan. Kelompok 1 yang mewakili. Ya. Kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Itu silakan didiskusikan, nanti ada perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ini saya beri waktu kurang lebih 30 menit, gitu ya. Ya, silahkan dikerjakan. Itu LKPD yang sudah saya bagikan. Kalau ada kurang paham lembar kerja itu bisa ditanyakan. Saya Pak. Ya. Ini maksudnya soalnya gimana Pak? Oh ya, ini kelompok berapa ini? Kelompok 4. 4, ya. Oh ya, ini yang dikerjakan ini. Ya. Terus nanti ini dibuat, dicari, disimpulkan ini termasuk fungsi atau bukan, gitu ya. Ya, ya. Yang lain? Tidak ada? Baik, bisa dilanjutkan. Nanti kalau sudah selesai kita siapkan untuk presentasi ke depan. Tuh ya. Ya. Ya, bagus. Baik, untuk selanjutnya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini saya urut saja dari kelompok 1. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya bersama. Silahkan. Oke, hapus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Nomor 1 domain adalah 2, 3, 4, karena itu sudah ditentukan. Nomor 2, domain adalah himpunan B sama dengan 4, 6, 8, dan 9. Ketiga, sekarang kita cari nilai fungsi, yaitu 4, 6, dan 8. Itu rank-nya. Dan nomor 4, hitungan pasangan berurutan adalah 2,4, 3,6, dan 4,8. Kesimpulannya, fungsi ini valid karena setiap anggota domain hanya punya satu pasangan di kota lain. Dan semua hasilnya sesuai dengan aturan F(x) sama dengan 2R. Baik, sudah? Baik, sudah. Dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, kita beri aplaus yang baik, sangat luar biasa sudah menyampaikan ini tadi presentasi hasil diskusi kelompok 1. Sudah ketemu itu termasuk apa tuh? Fungsi ya, karena tepat
ini ya, domain, kodomain, dan ketemu ringnya. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi yang kedua. Kalau nanti maju semuanya, waktu kita sangat terbatas. Kita ambil salah satu saja. Masih ada kelompok yang lain, ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, kelompok 4 saja, silahkan untuk mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 mau mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, hubungan dari himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4 ke himpunan B sama dengan 2, 4, 6, dan 8 ini termasuk fungsi. Karena setiap anggota domain di himpunan A hanya berpasangan dengan tepat satu anggota ke domain di himpunan B. Misalnya, angka 1 berpasangan dengan 2, angka 2 berpasangan dengan 4, angka 3 berpasangan dengan 6, dan angka 4 berpasangan dengan 8. Tidak ada satupun anggota domain yang punya lebih dari satu pasangan, dan tidak ada juga domain yang tidak punya pasangan. Kalau kita rinci, domain adalah semua anggota di himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kodomain adalah himpunan B, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Range adalah anggota kodomain yang benar-benar terhubung dengan domain, karena semua elemen di kodomain B terpakai, maka range sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Sudah? Sudah. Baik, bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Beri aplaus. Baik, dari kelompok 4 sudah mewakili, sangat terima kasih. Sudah sangat bagus, sudah bisa menemukan ini domain, kodomain, dan rank, dan pengertian dari fungsi tadi. Baik, di penghujung pembelajaran hari ini, kita refleksi sebentar apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap domain dengan tempat satu domain. Ya, bagus. Ya, pengertian dari fungsi. Ya, mungkin ada yang lain. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih. Berarti bisa di fungsi ini bisa dipresentasikan ada 3. Diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram. Baik, ada lagi mungkin yang lain? Oh ya, silakan. Untuk menentukan domain dan range, perhatikan atur fungsi dan himpunan yang diberikan. Oh ya, ya, sudah. Terus mungkin ada lagi yang lain? Ya, dari sebelah sana silakan. Domain sama dengan input, kodomain sama dengan semua kemungkinan output, rank sama dengan output yang benar. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Artinya domain bisa dikatakan input, kodomain outputnya, sedangkan hasilnya ringnya itu ya. Baik, itu ya pembelajaran hari ini sesuai tujuan di awal tadi, yaitu tentang fungsi. Untuk minggu depan silakan nanti dipersiapkan kembali, kita akan belajar fungsi komposisi, gitu ya. Baik, untuk mengakhiri kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillah bersama 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, itu kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.